Fakultas Teknik Universitas Brawijaya kembali mendirikan gedung baru untuk jurusan Teknik Pengairan. Pembangunan kali ini rencananya akan digunakan sebagai ruang perkuliahan baru bagi mahasiswa jurusan Teknik Pengairan. Ibu sekalian yang saya hormati, pembangunan gedung ini tentu menjadi program kegiatan dari Fakultas Teknik dalam rangka menyiapkan dan menyempurnakan sarana prasarana pembelajaran di lingkungan Fakultas Teknik, utamanya di jurusan Teknik Pengairan. Karena selama ini jurusan Teknik Pengairan masih sharing ruang kuliah dengan jurusan Perencanaan Wilayah Kota. Dengan direncanakannya dan dibangunnya gedung ini yang rencananya 6 lantai, 1 lantai ke bawah berupa basement untuk lab sungai, 5 lantai ke atas untuk 2 lantai administrasi dan 3 lantai untuk perkuliahan. Sehingga ke depan Teknik Pengairan bisa punya gedung kuliah sendiri, dan yang sharing dengan PWK akan kita serahkan ke PWK senyampang PWK program S2-nya, izinnya sudah turun dan bulan September ini sudah menerima mahasiswa baru program S2 di PWK. Tiap tahun tentu kami berbenah, Bapak Rektor, bahwa sarana yang ada di Fakultas Teknik harus ditingkatkan, dan ini salah satu perwujudannya. Di tahun ini Fakultas Teknik mengalokasikan 24,5 miliar dari pagu anggaran belanja modal gedung, dan terserap di gedung ini sekitar 18,6, dengan konsultannya kira-kira totalnya sekitar 19 miliar, sehingga masih ada sisa 5 miliar untuk pemeliharaan rutin dan untuk pembangunan yang lainnya. Salah satunya juga pengembangan laboratorium di Ngiju yang kita alokasikan sekitar 2,6 yang insya Allah akan kita bangun juga tahun ini. Dan perlu kami sampaikan bahwa gedung ini tidak melalui tahap 1-2, jadi akan selesai tahun ini juga, dan kita harapkan pada bulan Januari saat mahasiswa baru beralih ke semester genap, gedung ini bisa difungsikan untuk perkuliahan di jurusan Teknik Pengairan. Waktu yang tersedia hanya 7 bulan kepada kontraktor penyedia jasa, dalam ini PT Kartika Jaya. Mudah-mudahan bisa bergerak dan melakukan kegiatannya dengan baik. Kepada PT SCV Kosa Matra Graha sebagai konsultan pengawas, dan teman-teman tim teknis mudah-mudahan bisa mengawal kegiatan ini dengan baik. Dalam suatu manajemen konstruksi, bahwa tujuan akhir suatu kegiatan proyek adalah tepat biaya, tepat mutu, dan tepat waktu. Ini yang kita inginkan bersama, sehingga kita akan sangat bahagia sebagai pemilik pekerjaan kalau pekerjaan bisa berjalan seperti yang kita harapkan, itu tepat biaya, mutu, dan waktunya. Kontraktor pun saya pikir akan merasa nyaman kalau pekerjaan ini bisa efisien dan optimal dalam pelaksanaannya. Begitu juga untuk konsultan pengawas. Sehingga dalam siklus mengawal kegiatan proyek ini, saya membuka diri dengan komunikasi yang sebaik-baiknya. Mari kita kawal kegiatan ini dengan baik dari aspek plan, do, check maupun actionnya dalam siklus rapat mingguan maupun bulanan. Mari kita kawal dan berikan kemudahan segala untuk mensupport proyek ini. Yang saya hormati Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah hari ini akhirnya Teknik Pengairan punya gedung kuliah. Karena sejak saya jadi ketua jurusan tidak punya gedung kuliah sendiri ya. Pada Teknik Pengairan ini anak yang nomor 3 setelah mesin, sipil, pengairan, elektro, kemudian berikutnya adalah arsitektur dan seterusnya. Nomor 3 tapi tidak punya gedung kuliah sendiri karena bagi-bagi dengan BWK planologi. Arsitek sudah punya gedung sendiri, sehingga pada saat saya jadi dekan dulu rencananya memang mau dibangun di depan, bukan di sini, di depan sini, tapi kemudian sudah dievaluasi akhirnya dibangun di tempat ini. Walaupun di UB ini kan sudah padat bangunan, kenapa kok kita izinkan? Karena ini kan dulunya juga jadi lab hidrolika, karena sudah dipakai gedung untuk lab, ya tetap aja gedungnya hanya di atas saja kok. Yang jadi gedung ini numpang di atas, bawahnya tetap laboratorium, sehingga kami izinkan untuk dibangun di sini. Karena kalau kita lihat pembangunan di UB ini kan sudah cukup padat, dan kita bertekad tahun 2016 ini sudah hampir selesai gedung-gedung semua. Fakultas Ekonomi tahun ini selesai, Filkom tahun ini selesai, VIA selesai, kedokteran selesai, tinggal hukum aja ini. Tinggal sedikit hukum.
Kemudian yang kurang sedikit juga adalah Fakultas Perikanan tahun ini selesai ya Bu ya. Jadi rasanya tahun ini sudah hampir 90% gedung-gedung kita sudah selesai, sehingga pembangunan di UB sudah mulai bergeser ke kampus lain di Dieng. Di tahun depan baru kita bangun gedung kuliah bersama. Jadi saya kira cita-cita pengairan ini sudah terwujud tahun ini, mudah-mudahan sudah bisa memenuhi standar pembelajaran kita ya. Nanti yang gedung pengairan kuliahnya itu diserahkan ke BWK, sehingga pengairan akan dekat dengan labnya, sehingga zonasi teknik saya kira sudah selesai. FKH nanti pindah ke Dieng dan itu bisa jadi zonasi teknik kimia, sehingga teknik ini sudah selesai untuk kawasan. Yang belum selesai adalah laboratoriumnya. Ini yang agak susah kita cari tempat laboratorium teknik ini untuk modernisasi alat-alat lain. Dan saya juga pesan ke kontraktor ini tantangan Pak Edi. Di VIA itu 4 bulan selesai loh Pak Edi. Ya, VIA itu kan 4 bulan ya. Itu 12 lantai, walaupun belum finishing. 12 lantai hanya 4 bulan. Dan kualitasnya sangat bagus. Oleh karena itu saya harapkan di sini juga waktunya 7 bulan, 6 bulan, saya kira selesailah waktunya untuk pekerjaan ini. Karena kalau dibandingkan lainnya, saya tahu bahwa ini memang bukan BUMN, tapi saya yakin dengan pengalaman perusahaan ini bisa selesai tepat waktu, tepat mutu, dan tepat biaya. Saya kira itu bagus sekalian, dan saya ucapkan selamat kepada Dekan Fakultas Teknik, Jurusan Pengairan. Hari ini kita meletakkan batu pertama, mudah-mudahan sesuai dengan waktu yang ditetapkan bisa selesai dengan mutu yang kita harapkan dan mutu yang baik. Ini kita kontrakkan selama 7 bulan, harapannya 15 Desember 2016 ini selesai dan Januari bisa dimanfaatkan mahasiswa untuk kegiatan perkuliahan. Di gedung ini sebetulnya awalnya adalah lokasi untuk lab sungai, jadi kita tetap komit lantai 1 atau basement kita gunakan untuk lab sungai, kemudian 2 lantai untuk administrasi dan untuk ruang dosen, dan 3 lantai sisanya digunakan untuk ruang kuliah, baik S1, S2 maupun S3. Untuk desain kita gunakan alumni kita, karena di teknik ada arsitek, ada sipil, sehingga yang mendesain ini alumni kita sendiri, dengan bantuan pendanaan dari bantuan alumni untuk desainnya, dan pengawasnya pun kita gunakan tim teknis dari internal kita, sehingga kita libatkanlah alumni. Kebetulan yang menang sebagai konsultan supervisi juga alumni arsitek sendiri, PT Kosa Matra Gaha itu juga direkturnya alumni arsitek, walaupun kita nggak atur, tapi kebetulan alumni kita yang set manager dari kontraktornya pun juga alumni sipil. Jadi kita mudah-mudahan ini membangun untuk diri sendiri yang kemudian hasilnya bisa maksimal. Tahun ini baru terrealisir setelah usia 7 tahun 76 pengairan itu berdirinya. Jadi baru 2016 ini gedungnya terwujud. Jadi saya terima kasih Pak Dekan FT karena bisa mewujudkan ruang kuliah untuk pengairan paling tidak memenuhi standar minimal proses belajar mengajar. Ya memenuhi dulu standar mutu infrastruktur. Standar mutu itu kan banyak, standar mutu infrastruktur, standar mutu proses belajar, standar mutu penelitian, pengabdian. Nah ini memenuhi standar mutu minimal dulu. Nanti setelah itu standar mutu penelitian dipenuhi. Ya. Itu lagi Pak, harapan mengenai adanya pembangunan gedung teknik pengairan ini Pak? Harapan saya tadi mutunya kualitasnya bagus sekali, tepat waktu juga ya, bisa segera dimanfaatkan oleh mahasiswa tadi. Selamat atas peletakan batu pertama untuk gedung baru perkuliahan jurusan Teknik Pengairan Universitas Brawijaya. Semoga gedung tersebut dapat terrealisasikan dengan tepat biaya, tepat mutu dan tepat waktu, dan segera difungsikan sebagaimana mestinya.